Penemuan terang. Misterius jejak baru. Perhiasan hilang Putri Diana. Kejadian yang baru-baru ini mengguncang dunia kerajaan Inggris, kembali menjadi sorotan publik. Sebuah penemuan mengejutkan di sebuah villa mewah di Skotlandia membawa kabar yang tak pernah terbayangkan. Perhiasan milik yang hilang sejak kematiannya pada 1997 kini muncul kembali. Penemuan ini tidak hanya mengagetkan aparat keamanan dan keluarga kerajaan, tetapi juga membangkitkan kembali pertanyaan lama tentang misteri seputar warisan dan hubungan yang rumit di dalam keluarga kerajaan. Segalanya bermula di sebuah villa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh hutan pinus tua dan sistem keamanan yang ketat. Villa ini dipilih oleh saudari biologis Camilla sebagai tempat untuk menenangkan diri dari sorotan publik London. 2 bulan sebelumnya, ia memesan villa tersebut dengan alasan ingin mencari ketenangan sejati, jauh dari tekanan, rumor, dan mata yang selalu mengintip. Hari-hari pertama berjalan dengan tenang. Annabel menikmati keheningan pagi dengan menyeruput teh sambil menatap kabut yang melayang di lembah, dan malam hari yang hangat di depan perapian seolah menjadi oasis dari hiruk-pikuk kehidupan luar. Namun, semua itu berubah di malam hari yang dingin menusuk tulang, ketika angin utara menderu kencang melintasi bukit-bukit kosong. Sekitar pukul 02.00 dini hari, patroli polisi setempat yang melakukan tugas rutin mendeteksi sesuatu yang mencurigakan di halaman belakang villa. Sosok berpakaian gelap bergerak dengan hati-hati sepanjang pagar belakang, menunduk rendah, bergerak cepat namun penuh kewaspadaan. Dalam sekejap, sosok itu lenyap ke dalam kegelapan. "Ini ada penyusup," bisik seorang petugas ke radio dengan tegang. Tim segera diperkuat, menyapu seluruh area dengan senter, memeriksa setiap jendela, pintu samping, dan bahkan pintu darurat, namun tidak menemukan jejak. Villa tetap sunyi. Tidak ada suara kaca pecah atau tanda-tanda masuk paksa. Ketika polisi melakukan inspeksi penuh di dalam villa, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tertegun. Di ruang penyimpanan basement, di antara koper tua, kotak kayu kuno, dan berbagai souvenir berdebu, muncul sebuah terang kulit baru dengan kunci elektronik modern. Terang itu tampak sangat aneh di tengah barang-barang tua di sekitarnya. Terlalu bersih, terlalu baru. Annabel Elliot segera dibangunkan. Dengan rambut berantakan mengenakan jubah sutra tipis, ia turun ke basement. Sekali pandang ke terang, ia membeku. Mata Annabel memancarkan kepanikan. "Ini milikku. Aku membawanya dari London untuk menyimpan beberapa perhiasan pribadi," ujarnya, berusaha terdengar tenang. Namun tatapan tegas kepala polisi tak bergeser. "Kami perlu membukanya dan memeriksa. Ini prosedur standar setelah menemukan tanda-tanda intrusi," tegas kepala polisi. Annabel, yang awalnya tenang, kini berubah sikap. Dari ekspresi kesal, ia beralih ke khawatir, kemudian marah. "Tidak, aku tidak mengizinkan itu. Kalian tidak punya hak," teriaknya, nadanya hampir mencicit. Ia menekankan bahwa ia akan memanggil pengacaranya dan mengancam akan menuntut jika terang disentuh. Namun meski dengan protes sengit, polisi memperoleh izin darurat dari atasannya untuk membuka terang tersebut. Annabel berdiri beberapa meter jauhnya, wajah pucat, bibir gemetar, memegangi dinding untuk menahan diri, menatap terang dengan mata penuh keputusasaan. Klik kunci elektronik terdengar, membelah keheningan basement. Terang terbuka menyingkap isi yang menakjubkan. Perhiasan mewah tersusun rapi di atas beludru merah yang dalam. Kalung berlian besar, anting mutiara berkilau, gelang emas putih bertatahkan safir, dan puluhan item lain yang memancarkan kemewahan dan nilai sejarah yang tak terbantahkan. Kepala polisi menunduk untuk melihat lebih dekat, lalu mengangkat kepala dengan suara bergetar. "Ini perhiasan milik Putri Diana, hilang sejak pemakamannya pada 1997. Ruangan seolah membeku. Annabel berdiri terpaku, kakinya terasa lemas, wajahnya pucat seperti kertas. Ia memegangi dada, menatap terang itu tanpa kata.
Laporan dari Skotlandia dikirim ke London dalam waktu kurang dari 4 jam. Sebuah berkas tebal bertanda darurat keluarga kerajaan diletakkan di meja. Sebuah rasa dingin menyusup ke tulang punggungnya saat ia membuka dan membaca isi laporan tersebut. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih tampak dingin dan tegas. Perhiasan Putri Diana hilang sejak 1997, ditemukan dalam terang di Villa Annabel Elliot. Kejadian ini memunculkan pertanyaan serius, bagaimana perhiasan itu bisa berada di Villa Annabel? Apa hubungannya dengan Camilla, yang selama ini dianggap sebagai sosok bayangan dalam kehidupan Putri Diana? Apakah ini kebetulan belaka atau bagian dari konspirasi yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun? Sejak penemuan ini, keamanan di seluruh lingkungan kerajaan diperketat. Penyelidikan internal dilakukan secara diam-diam. Kamera pengawas diperiksa, perjalanan yang tergesa-gesa dianalisis, serta pertemuan malam yang rahasia diselidiki. Semua pihak yang terkait, terutama Annabel Elliot dan hubungan keluarganya dengan Camilla, berada di pusat perhatian. Para sejarawan dan ahli warisan kerajaan pun ikut berspekulasi. Beberapa berpendapat bahwa perhiasan itu sengaja disimpan untuk melindungi aset kerajaan dari publik atau pihak yang tidak berwenang. Sementara yang lain melihat adanya kemungkinan bahwa ini merupakan bagian dari rencana tersembunyi yang melibatkan hubungan kompleks di dalam keluarga kerajaan, yang hingga kini masih menyimpan banyak rahasia. Media Inggris dan internasional pun tidak kalah heboh. Tabloid serta portal berita online menyebarkan berita ini sebagai sensasi terbaru, memicu gelombang spekulasi di masyarakat. Para penggemar Putri Diana yang selama ini penasaran dengan nasib perhiasan dan warisannya, kini merasa mendapat petunjuk baru. Sementara itu, pihak keamanan kerajaan menekankan bahwa semua langkah yang diambil bersifat prosedural dan menjaga integritas hukum. Mereka memastikan bahwa penemuan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pribadi. Terang dan perhiasan sekarang berada dalam pengawasan ketat hingga keputusan resmi dari keluarga kerajaan diterbitkan. Bagi Annabel Elliot, momen ini jelas menjadi titik balik. Dari ketenangan yang dicari untuk menghindari tekanan, ia mendadak menjadi pusat sorotan dan kecurigaan publik. Reaksi paniknya saat terang ditemukan mengundang pertanyaan tentang hubungannya dengan isi terang tersebut. Meski hingga kini tidak ada bukti keterlibatan langsung, Charles segera memanggil para penasihat terdekatnya untuk mengadakan pertemuan tertutup. Ruangan dipenuhi ketegangan yang tidak biasa. Tanpa basa-basi, Charles langsung mengutarakan inti masalah. Annabel Elliot berada di Skotlandia. Sebuah tran yang berisi perhiasan Diana ditemukan di vilanya. Saya ingin tahu semuanya mengenai perjalanan ini. Sejarah perjalanannya, alasannya pergi ke sana, dan semua pihak yang terlibat, ucap Charles dengan suara rendah namun tegas. Dalam hitungan jam, laporan awal kembali. Hasilnya membuat dahi Charles berkerut dalam-dalam. Annabel Elliot baru saja tiba di Skotlandia 7 hari sebelumnya. Perjalanan itu disusun dengan tergesa-gesa dan sama sekali bukan bagian dari jadwal liburannya yang biasa. Seorang wanita seumuran Annabel biasanya memilih resor mewah dekat London atau kota-kota besar Eropa. Lalu mengapa kali ini ia memilih lokasi terpencil di dataran tinggi Skotlandia? Ini jelas bukan perjalanan acak. Charles berdiri dan berjalan perlahan di sekitar ruangan. Semua tanda menunjuk pada satu kemungkinan. Annabel tidak mampu melaksanakan rencana kompleks ini sendirian. Ia pasti mendapat dukungan dari pihak lain. Dan satu-satunya orang yang memiliki motif, kemampuan, dan koneksi untuk itu hanyalah Camilla. Bayangan istrinya muncul jelas di benak Charles. Wanita yang selama ini berdiri di sampingnya melalui badai yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bayangan lama tentang ketegangan antara Camilla dan Diana membuat hatinya berat. Ia tidak ingin percaya kemungkinan terburuk, tapi semua tanda menunjukkan arah itu. Malam itu, Charles memerintahkan perluasan investigasi.
Tim elit dikirim ke Skotlandia untuk memantau Annabel dan semua aktivitas di villa secara diam-diam tanpa menimbulkan perhatian. Pada hari berikutnya, laporan dari Skotlandia mulai berdatangan tanpa henti. Informasi tentang sistem keamanan villa memperlihatkan keanehan. Kamera-kamera yang semestinya merekam secara terus-menerus dalam 48 jam terakhir sebelum polisi menemukan tanda-tanda masuk paksa, sebagian rusak, sebagian lainnya sengaja dimatikan atau perangkat kerasnya dirusak. Ini jelas bukan kebetulan. Charles merasakan tangan seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran. Keraguannya terhadap pihak di balik Annabel semakin menguat. Semua bukti menunjuk pada satu orang, Camilla. Masa lalu yang penuh rumor mengenai hubungan Camilla dan Diana kembali menghantui. Charles tahu jika istrinya terlibat, kali ini tidak akan mudah untuk menutupi seperti sebelumnya. Ia memerintahkan tim untuk tidak hanya fokus di Skotlandia, tetapi juga melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan Camilla di Inggris, termasuk menggali hubungan dan komunikasi kedua saudari sebelum dan setelah perjalanan Annabel. Setiap laporan baru semakin menekan hati Charles. Rahasia gelap yang terkubur hampir 3 dekade perlahan muncul ke permukaan dan potensinya untuk mengguncang kerajaan sangat besar. Dalam kesunyian studinya, Charles menatap malam London. Suaranya rendah, penuh kecemasan. Semoga ini hanya kesalahpahaman, tapi jika tidak, ia membayangkan kembali 1997, tahun yang tak akan dilupakan Inggris maupun keluarga kerajaan. Setelah kematian tragis Putri Diana dalam kecelakaan mobil di Paris, seluruh negeri berkabung. Publik marah dan Camilla Parker BS menjadi target kritik keras, dianggap sebagai pihak ketiga yang merebut perhatian dari sosok yang dicintai rakyat. Tekanan itu begitu hebat sehingga membuat Camilla hampir sesak napas. Saat hari-hari kacau pemakaman Diana, di tengah keamanan kerajaan yang kewalahan, sebuah pemikiran berbahaya muncul. Ia tidak ingin sekadar menang. Ia ingin menghapus sebagian memori tentang wanita yang masih disanjung publik. Dalam momen kelemahan bercampur dendam bertahun-tahun, Camilla membuat keputusan berani namun sangat berisiko. Ia menghubungi perantara terpercaya, mantan petugas keamanan kerajaan yang masih memiliki koneksi luas, dan memintanya mengambil beberapa perhiasan Diana yang paling ikonik selama kekacauan pemakaman. Hanya barang-barang paling penting, kata Camilla. Suaranya dingin, matanya menyeratkan ketakutan dan tekad. Mereka tidak boleh muncul lagi. Jangan biarkan mereka mengingatkan siapapun tentang dia. Perantara itu melaksanakan tugas dengan profesional. Berkat keamanan yang longgar saat itu, mengambil beberapa perhiasan tidak terlalu sulit. Selama hampir 3 dekade, barang-barang itu disembunyikan dengan hati-hati. Camilla jarang memakainya, bahkan hampir tidak pernah menatapnya. Mereka menjadi rahasia gelap yang hanya diketahui kedua saudari tersebut. Kini, setelah hampir 30 tahun, rahasia itu terungkap secara tidak sengaja. Tran yang ditemukan di Villa Annabel membuka kembali luka lama dan menimbulkan ketegangan baru dalam keluarga kerajaan. Pertanyaan yang menghantui Charles tetap sama. Siapa yang sebenarnya berada di balik rencana ini? Dan apa tujuan akhir dari semua ini? Sebuah skandal yang pernah terkubur kini siap mengguncang fondasi istana, menguji kesetiaan, dan menghadapkan keluarga kerajaan pada dilema moral dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di London, malam yang sunyi dipenuhi ketegangan. Setiap laporan baru yang tiba dari Skotlandia menambah lapisan kecemasan. Kamera yang dimatikan, perintah tersembunyi, komunikasi rahasia. Semuanya menunjuk pada konspirasi yang matang dan tersembunyi selama puluhan tahun. Charles berdiri di jendela, menatap kota di bawahnya, mencoba memahami skala rahasia yang kini muncul ke permukaan. Rahasia yang mampu mengubah persepsi publik tentang keluarga kerajaan, menghidupkan kembali trauma masa lalu, dan mungkin untuk pertama kalinya memperlihatkan sisi gelap yang selama ini disembunyikan dari dunia. Annabel adalah satu-satunya orang yang benar-benar dipercayai Camilla untuk membagi dan menjaga sebagian rahasia yang ia simpan. Waktu berjalan, posisi Camilla perlahan stabil. Ia kini berdiri di sisi Charles sebagai seorang ratu,
namun ketakutan masih membara di dalam hatinya. Setiap kali seseorang menyebut nama Diana, setiap kali ia melihat foto-foto lama, jantungnya seakan tersentak memikirkan potongan-potongan perhiasan itu yang mungkin masih tersembunyi di suatu tempat. Baru-baru ini, ketika William bersiap untuk naik takhta dan memerintahkan tinjauan menyeluruh atas aset kerajaan menjelang serangkaian upacara penting, kecemasan Camilla meledak. Ia menyadari sistem inventaris baru akan jauh lebih ketat dan rinci dari sebelumnya. Jika perhiasan itu ditemukan, segala sesuatu akan runtuh. Reputasinya, statusnya, dan citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Dalam kepanikan yang luar biasa, Camilla menelepon saudara perempuannya di tengah malam. "Annabel, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat penting," kata Camilla dengan suara gemetar, meski tetap memancarkan nada perintah. "Kamu harus memindahkan terang itu keluar dari Inggris, bawa ke Skotlandia, hapus semua jejaknya. Aku tidak bisa membiarkannya ditemukan di sini." Awalnya, Annabel ragu. Ia merasakan bahaya yang mengintai, tetapi dihadapkan pada permohonan dan tekanan dari sang kakak, akhirnya ia setuju. "Jangan khawatir kakak, aku akan urus semuanya." Rencana pemindahan terong itu pun dilakukan dengan terburu-buru. Annabel membawanya ke Skotlandia, berharap jarak geografis dan ketenangan Highlands akan membantu menghilangkan semua petunjuk. Kedua saudari itu percaya, jika mereka bisa melewati periode inventaris ini, rahasia itu akan tetap terkubur lebih dalam. Sementara itu, Raja Charles tidak bisa tinggal diam setelah menerima laporan dari Skotlandia dan kecurigaan yang terus tumbuh terhadap Camilla. Ia memutuskan untuk meningkatkan tingkat penyelidikan. Ia tahu jika masalah ini tidak segera diselesaikan, konsekuensinya bisa jauh lebih serius. Charles memanggil tim investigasi khusus untuk pertemuan tertutup. Ia menatap langsung para pemimpin tim dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalian harus mengungkap seluruh kebenaran. Jangan abaikan satupun petunjuk, tetapi semuanya harus tetap sangat rahasia." Keluarga kerajaan tidak bisa membiarkan skandal ini meledak secara publik saat ini. Penyelidikan berkembang pesat. Fokus saat itu adalah rute transportasi terang dari London ke Skotlandia. Tim menelusuri setiap jejak, tiket pesawat, layanan transportasi, kamera lalu lintas, dan catatan pila. Hasilnya menunjukkan Annabel mengatur perjalanan ini secara terburu-buru dan kacau. Ia bahkan menghindari menggunakan nama asli untuk beberapa layanan transportasi. Di Skotlandia, Annabel Elliot ditahan di pila dengan dalih membantu investigasi. Ia tidak secara resmi ditangkap, tetapi semua aktivitasnya diawasi secara ketat. Ketika ditanya tentang asal terang, Annabel bersikeras, "Aku tidak tahu apa-apa tentang perhiasan itu. Itu barang pribadiku. Ini jelas salah paham besar." Suara Annabel berusaha tetap tenang, tetapi semua orang bisa mendeteksi getaran dan keringat dingin yang membasahi dahinya. Matanya menghindari kontak dan ia menggenggam gelas air dengan sangat erat sampai tulang sendinya memutih. Setiap kali ditekan lebih jauh, ia semakin gelisah dan mudah tersinggung. Sementara itu, di London, Charles memerintahkan pengawasan tidak langsung tapi ketat terhadap aktivitas Camilla. Laporan dari tim pengawas mengejutkan. Camilla menunjukkan banyak perilaku aneh. Ia sering menggunakan ponsel kedua, menghapus riwayat panggilan, dan melakukan setidaknya 2 pertemuan rahasia dengan individu di luar lingkaran kerajaannya. Salah satunya adalah pria sekitar 60 tahun yang sebelumnya memiliki hubungan dengan keamanan kerajaan bertahun-tahun lalu. Tim investigasi perlahan mulai fokus pada sosok kunci, perantara misterius yang terlibat dalam pencurian perhiasan 1997. Dengan menyeberangkan data lama dan komunikasi baru, mereka menyadari Camilla kemungkinan menjadi otak dari awal hingga akhir. Panggilan antara Camilla dan Annabel dalam minggu sebelum Annabel berangkat ke Skotlandia juga mulai mengungkap poin-poin mencurigakan meski mereka berusaha menghapus jejak. Setiap hari bukti tidak langsung semakin menumpuk. Charles melihat jelas pola yang terbentuk. Ini bukan tindakan impulsif Annabel,
tetapi rencana yang sudah dirancang melibatkan seseorang di posisi tinggi dalam keluarga kerajaan. Meskipun sakit hati, Charles tetap tenang. Ia tahu tidak bisa membiarkan emosi menguasainya. Namun, setiap malam ia berguling di tempat tidur, bertanya-tanya bagaimana wanita yang dicintainya dan ia pilih sebagai istri bisa terlibat dalam tindakan serius seperti itu. Akhirnya, ia memanggil kepala tim investigasi. Lanjutkan pengawasan terhadap Camilla. Jangan biarkan dia menyadari. Dan temukan perantara itu. Aku harus tahu seluruh kebenaran. Tidak peduli seberapa menyakitkannya. Tekanan semakin meningkat. Jaring tak terlihat semakin menutup di sekitar kedua saudari itu. Camilla di London mulai merasa tidak nyaman, sementara Annabel di Skotlandia semakin panik. Mereka tidak tahu setiap langkah mereka sedang diawasi dengan cermat. Setelah ditahan di Villa Skotlandia, Annabel segera menyadari situasinya telah lepas kendali. Ia tidak memiliki banyak waktu. Dalam momen singkat, ketika diperbolehkan menggunakan ponsel pribadinya dengan pengawasan longgar, Annabel segera menghubungi sang kakak melalui jalur rahasia yang sudah mereka siapkan. Saudari Camilla, mereka membuka terang itu. Mereka tahu semuanya. Perhiasan Diana, semuanya ada di sana. Aku ditahan di villa. Kau harus lakukan sesuatu sekarang. Di ujung telepon, Camilla seakan terhantam batu berat di dada. Ia menggenggam telepon sampai sakit. Meskipun telah menyiapkan mental, kenyataan itu tetap membuatnya panik. Beberapa detik hening berlalu. Kemudian Camilla berbicara cepat dan tegas. Tenang, Annabel. Jangan bicara lebih banyak. Katakan saja itu perhiasan pribadimu dan kau tidak tahu asalnya. Aku yang akan urus sisanya. Kita harus hapus semua jejak sekarang juga. Kedua saudari itu cepat menyepakati pernyataan mereka. Annabel tetap menyangkal mengetahui asal perhiasan, sementara Camilla segera mulai menutup jejak. Selama 48 jam berikutnya, Camilla hidup dalam ketegangan ekstrem. Ia diam-diam menghapus semua riwayat panggilan, pesan, dan email terkait Annabel. Ia meminta seorang pelayan terpercaya untuk menghancurkan dokumen lama yang telah ia simpan dengan hati-hati. Setiap malam, ia hampir tidak tidur, duduk sendiri di ruang pribadi dengan mata merah dan bengkak terus menghitung langkah berikutnya. Namun Camilla sadar bahwa menghapus jejak saja tidak cukup. Ada ancaman lebih besar, perantara. Pria yang secara langsung melaksanakan pencurian perhiasan 1997 atas perintahnya. Jika ia tertangkap dan mengaku, bukan hanya Annabel, tetapi Camilla sendiri juga tidak akan lolos dari hukuman. Segalanya bermula ketika Camilla, yang selama ini dikenal sebagai sosok penuh kewibawaan namun misterius, memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengatur pertemuan rahasia dengan seorang perantara di lokasi yang tersembunyi di luar London. Atmosfer saat itu dipenuhi ketegangan. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, Camilla menegaskan, Anda harus meninggalkan Inggris segera. Mereka sedang menyelidiki dengan sangat cermat. Jika Anda tertangkap, semuanya akan hancur. Ia menjanjikan bantuan berupa dokumen palsu, uang, dan tiket pesawat ke Eropa. Dengan satu syarat, perantara itu harus menghilang dalam waktu 24 jam. Rasa takut dan kebencian terlihat jelas di mata pria itu. Anda menjanjikan saya hampir 30 tahun lalu bahwa ini tidak akan pernah terungkap. Sekarang Anda ingin saya melarikan diri seperti seorang kriminal? Namun, Camilla menekankan dengan suara hampir memohon, ini terakhir kalinya, tolong bantu saya. Bantu kita. Jika Anda tinggal, kita berdua akan hancur. Akhirnya, dengan enggan, perantara itu setuju. Camilla segera menyiapkan tiket, uang tunai, dan identitas sementara untuk memuluskan pelariannya. Namun, yang tidak ia ketahui, setiap langkahnya sudah berada di bawah pengawasan tim penyelidik yang langsung dikomandoi oleh Raja Charles. Setiap panggilan telepon, setiap pertemuan, dan setiap gerak-gerik yang mencurigakan telah dicatat dengan seksama. Saat perantara itu dalam perjalanan menuju bandara, mobilnya dihentikan di jalan raya. Ia panik
dan mencoba melawan, namun dengan cepat dilumpuhkan. "Lepaskan saya! Saya tidak melakukan apa-apa," teriaknya. Seorang petugas menjawab dingin, "Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam pencurian properti kerajaan pada 1997. Anda berhak untuk tetap diam." Berita penangkapan itu segera sampai ke Charles. Sementara itu, Camilla menerima pemberitahuan tidak langsung dari seorang kenalan dekat. Wajahnya pucat pasi, tangan gemetar. Perantara itu ditangkap hanya beberapa jam setelah meninggalkan London. Di ruang interogasi yang tertutup, perantara itu akhirnya mengakui segalanya dengan suara gemetar. "Saya bertindak atas perintah Mrs. Camilla Parker B.S. pada tahun 1997. Ia ingin mengambil beberapa perhiasan Putri Diana saat periode pemakaman yang kacau. Saya melaksanakan permintaannya persis. Setelah itu, ia menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, ia menghubungi saya lagi untuk memindahkan peti itu ke Skotlandia melalui Annabel Elliot agar jejaknya hilang." Pengakuan ini dicatat, ditandatangani, dan sesuai sempurna dengan bukti yang telah dikumpulkan, termasuk data komunikasi, jadwal perjalanan, rekaman kamera tidak langsung, dan pernyataan kontradiktif Annabel. Setelah laporan final diletakkan di meja Raja Charles, ia duduk dalam diam yang panjang. Suasana di ruangan begitu berat hingga penasihat yang berdiri di sampingnya nyaris tidak berani bernafas. Charles membaca setiap baris, wajahnya perlahan menghitam, mata penuh rasa sakit dan kekecewaan. Malam itu, Charles mengadakan pertemuan internal yang sangat pribadi. Ia meminta kehadiran Camilla, tanpa sekretaris atau penasihat eksternal, hanya mereka berdua dan kepala tim investigasi. Camilla mencoba mempertahankan ketenangan, namun jelas terlihat ia berada di bawah tekanan hebat. Charles menatap istrinya dengan mata lelah namun dingin, lalu berbicara perlahan, "Camilla, hari ini aku ingin mendengarnya dari mulutmu sendiri. Tidak ada lagi pengelakan. Semua bukti ada di sini." Ia meletakkan dosier tebal di meja. Camilla menatapnya, tangan sedikit gemetar. Ia mencoba menyangkal, suaranya lemah. "Charles, ini salah paham. Saya tidak..." Charles memotongnya, suara rendah namun berat. "Perantara sudah mengaku semuanya. Ia menyatakan jelas bahwa kamu memberi perintah pada 1997. Kamu menyembunyikannya hampir 30 tahun dan menggunakan Annabel untuk memindahkannya ketika aku memerintahkan inventarisasi. Jangan buat semuanya lebih buruk." Camilla berdiri lama, bahunya gemetar. Akhirnya, fasade kuat yang dibangunnya runtuh. Ia terduduk, air mata mengalir deras. Aku takut," ucapnya tercekik menahan tangis. "Setelah Diana meninggal, orang-orang membenciku begitu banyak. Aku pikir jika aku mengambil beberapa perhiasannya, setidaknya aku akan dibandingkan lebih sedikit dengannya, diingatkan lebih sedikit. Aku tahu itu salah, tapi saat itu aku tidak berpikir jernih. Semakin lama, aku semakin takut. Semakin sedikit aku berani berbicara. Ketika kau memerintahkan inventaris, aku panik. Aku hanya ingin menghapus semuanya." Charles menatap istrinya, hatinya terasa tersobek. Ia sudah mempersiapkan diri secara mental, namun mendengar pengakuan itu sendiri membuatnya terpukul. Ia menghela napas berat. "Kamu juga menyeret Annabel ke dalam ini. Kamu mengubah kesalahan bertahun-tahun menjadi kejahatan terorganisir. Apakah kamu sadar konsekuensinya?" Camilla tidak menjawab, hanya menangis dalam diam. Tangisan itu adalah campuran penyesalan belated dan ketakutan luar biasa. Kasus ini akhirnya ditangani dengan tingkat kerahasiaan tertinggi demi melindungi citra keluarga kerajaan. Tidak ada persidangan publik, tidak ada pernyataan pers besar. Namun, Camilla dan Annabel secara resmi berada di bawah investigasi internal dan hukum. Annabel dipindahkan kembali ke London dengan pengawasan ketat. Aktivitas publik Camilla dibatasi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Rahasia yang berlangsung hampir 3 dekade akhirnya terbongkar. Meski publik belum mengetahui detailnya, rumor tak terkendali mulai menyebar. Citra keluarga kerajaan mengalami kerusakan yang berat. Raja Charles menghadapi keputusan sulit.
melindungi martabat monarki sekaligus menegakkan keadilan terhadap kesalahan istrinya sendiri. Jika Anda berada di posisi Annabelle, bagaimana Anda akan bereaksi ketika peti misterius itu ditemukan? Apakah Anda akan melindungi orang yang Anda cintai atau mengatakan kebenaran? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk informasi lebih lanjut.